Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil adad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalah wa azkahu wa ashmalah. Wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar wa sallallahu wa sallam alaihi wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang kembali memberikan kesehatan dan kelapangan kepada kita bersama, serta memberikan taufik untuk kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengumpulkan perbekalan, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat tahun 676 Hijriah. Sekarang pada bab yang ke-28, bab satri auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Bab kewajiban menutup aib dan kekurangan sesama muslim dan larangan untuk menyebarkan, memberitahukan kepada orang lain tanpa ada keadaan yang darurat. Sudah dijelaskan firman Allah Ta'ala yang beliau bawakan di sini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang senang jika suatu keburukan, kemungkaran tersebar di tengah masyarakat, di tengah orang-orang beriman, maka bagi mereka, orang-orang yang senang tersebarnya keburukan itu, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini ayat digunakan dalil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menyatakan haramnya menyebarkan aib. Kenapa? Karena aib muslim itu adalah keburukan, suatu hal yang keji. Dosa itu adalah hal yang keji, mungkar. Maka sebagaimana tidak boleh seorang melakukan kemungkaran atau besar dosanya orang yang melakukan kemungkaran terang-terangan, dosa terang-terangan, maka demikian pula berdosa orang-orang yang menyebarkan aib tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, bahwa menyebarkan kekurangan saudara, aib saudara, ya, apalagi kalau dia sudah bertaubat darinya. Dia belum bertaubat saja belum tentu boleh. Jelas ya? Ketika dia tidak bertaubat, maka tidak boleh seorang kemudian menyebarkan aib sesama muslim, karena itu sama saja menyebarkan apa? Al-fahisyah, hal yang buruk di tengah-tengah orang yang beriman. Di sini di bab ini beliau hanya membawakan 4 hadis. Kita bawakan hadis yang pertama. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ma yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi kekurangan hamba yang lain di dunia kecuali akan Allah menutupi dosanya pada hari kiamat. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar nanti dalam prosesi hisab ada yang namanya fase al-ard, dipampangkan. Al-ard ini ada beberapa bentuk pada hari kiamat. Ada ardun nar, neraka diperhadapkan kepada manusia, diseret neraka itu diretangkan di depan manusia. Ada juga ardul as-suhuf, diperlihatkan buku lembaran catatan amal, baru dia baca diperlihatkan.
ada juga yang manusia diperlihatkan amalnya langsung oleh Allah. Ya, ditayangkan begitu flashbacknya semua amalan-amalan yang dia lakukan yang baik maupun yang buruk ketika di dunia. Ini namanya al-ard. Al-ard itu ada dua jenis. Ada yang sifatnya mudah dan ada yang sifatnya berat. Kalau yang mudah itu seperti yang tersebut dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala mendatangi seorang hamba, kemudian hanya berdua dengannya. Allah mengatakan, "Bukankah kamu pernah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini?" Diperlihatkan semua dosa-dosa di dunia yang dia sudah lupa pernah lakukan. Allah ingatkan kembali. Ya, sampai dia ketika itu dia mengatakan, "Iya, saya pernah melakukan ini, saya lupa." Jelas ya? Diperlihatkan semua dosa-dosanya. Kamu pernah melakukan dosa ini, pernah bikin ini, pernah bikin ini, pernah bikin ini. Katanya, "Ya Rabb, saya akui semuanya." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yaum." Aghfiruha laka al-yaum. Dulu dosa-dosa ini di dunia saya sudah tutupi dari pandangan orang. Enggak ada seorang pun yang tahu di dunia kamu pernah bikin ini. Saya yang tutupi. Kata Allah. Maka di akhirat saya ampuni. Di akhirat Allah ampuni. Kenapa? Karena dosanya tertutup ketika di dunia. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang dipampangkan dosanya terang-terangan, bukan hanya dia berdua dengan Allah. Semua orang lihat dosa-dosanya. Dia dipermalukan di depan manusia pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, diperlihatkan dosa-dosanya dan semua orang lihat ini orang ternyata pernah bikin begini. Ternyata orang pernah bikin dosa kayak begitu. Saya baru tahu sekarang, ya. Diperlihatkan, dipertontonkan nanti pada hari kiamat dosa-dosanya di dunia. Ini juga al-ard, dan ini hal yang sangat berat karena sangat memalukan. Semua orang tahu dosa-dosanya. Karena itulah di padang mahsyar ini kita sangat butuh agar Allah menutupi dosa-dosa kita. Sangat butuh kita kepada Allah Ta'ala agar jangan sampai ketika dipampangkan amalan kita semua orang tahu. Cukup kita dan Allah yang tahu saja. Nah, bagaimana caranya mendapatkan keutamaan hisab yang mudah seperti ini? Hisab yang mudah itu cuman dia dengan Allah yang tahu. Setelah itu Allah ampuni. Nggak ada yang tahu yang lain. Nggak ada yang tahu bahwa dia pernah bikin dosa itu. Di dunia tidak ada yang tahu, di akhirat juga tidak ada yang tahu karena Allah sudah ampuni. Bagaimana caranya mendapatkan yang seperti ini pada hari kiamat? Caranya adalah dengan menutupi dosa aib saudara kita di dunia. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang hamba yang menutupi aib atau kekurangan hamba lain di dunia, kecuali Allah akan menutupi juga dosa-dosanya di hari kiamat. Iya. Makanya sudah sering kita sebutkan bahwa kalau sampai ke telinga kita, sampai ke chat kita, ke handphone kita, aib tentang saudara kita, saudara yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, iya, yang akrab dengan kita ataupun tidak, yang kita tahu namanya atau yang tidak kita tahu namanya, sampai kabar kepada kita tentang kekurangannya, maka ini adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan penutupan dosa di hari kiamat. Caranya adalah apa? Ya, dihentikan, jangan dibagi ke orang lain. Jangan disampaikan kepada orang lain, cukup kita yang tahu, selesai. Enggak usah disampaikan ke orang. Dan setan sangat bersemangat di zaman sekarang itu. Salah satu godaan setan yang paling disenangi, ya. Kalau di zaman dahulu Adam dan Hawa disuruh untuk makan buah, ya, digoda untuk makan buah. Kalau sekarang orang digoda untuk share segala sesuatu, di-share di sosial media. Ya, dapat ini sedikit di-share, dapat ini sedikit di-share. Ya. Maka yang seperti ini ketika dapat aib saudaranya, ini peluang bagi dia untuk mendapatkan as-sitr. Ditutup dosanya pada hari kiamat. Caranya dengan cara apa? Dia menutup kesalahan orang itu, aib orang itu dari orang lain, berhenti di dirinya. Tapi ini juga bisa menjadi hukuman bagi dia. Kalau sampai dapat kabar ke telinganya tentang saudaranya, kemudian dia bagi, dia share ke orang, dia beritahukan ke orang, maka juga Allah akan mempermalukan dia pada hari kiamat. Sebagaimana dia mempermalukan saudaranya dengan menyebarkan aibnya di tengah umum. Iya. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Masih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an,
Kata beliau, saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ini hadis yang sangat penting. Semua umatku kalau bikin dosa akan selamat. Yang penting illal mujahirin, kecuali orang yang bikin dosa terang-terangan. Kalau kita mau kasih pendekatan di dunia ya, kita kasih pendekatan di dunia. Kalau ada misalnya pihak berwenang gitu ya, melihat ada seorang yang melakukan tindakan kriminal, tidak merugikan orang lain, misalnya dia mabuk-mabukan, atau misalnya ya tidak merugikan orang lain, cuman dia sendiri yang dapat, nggak ada yang lain, ditangkap sama polisinya misalnya, dibilang kalau kamu tobat saya lepaskan sekarang, nggak boleh lakukan lagi, kapan kamu ulangi saya akan tangkap, tapi kalau kamu mengaku salah sekarang, berhenti, saya akan tidak akan proses. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau sudah ada yang lihat bahwa dia melakukan, terus nggak diproses, pasti dia protes polisinya. Ngapain nggak diproses? Sudah melakukan kejahatan, ada saksi, ada ini, kenapa nggak diproses? Tapi ketika tidak ada yang tahu kecuali polisi itu, satu orang itu, maka dia bisa memberikan kebijakan, ya kan? Kebijakan bahwa ini mungkin dia baru pertama kali melakukan ini, mungkin dia khilaf, oke saya maafkan. Tapi lain kali kamu bikin seperti itu, tangkap. Kurang lebih seperti itu. Walillahil masalul a'la. Kalau kita bikin dosa di dunia, terang-terangan ada orang yang lihat, bagaimana Allah mau maafkan? Orang ada yang lihat. Bisa jadi nanti ada yang protes, ya Allah, saya lihat dia bikin begini, kok hari ini dia tidak dihukum gara-gara itu? Ya. Saya lihat dia waktu di dunia bikin begini, kok di sini tidak ada hisapnya? Kan begitu. Bisa jadi ada yang bertanya karena ada yang lihat, tapi kok tidak ada hisapnya. Tapi kalau ketika dia bikin dosa di dunia, hanya dia dan Allah yang tahu, maka peluang Allah ampuni besar. Kenapa tidak ada yang tahu? Allah ampuni juga kan tidak ada yang tahu. Kalau Allah merahmati dia. Makanya kata Nabi SAW, semua umatku itu mu'afan, selalu dalam keadaan afiat, selamat, kecuali orang yang terang-terangan bikin dosa. Kalau yang terang-terangan bikin dosa sulit, orang banyak saksinya. Bagaimana caranya Allah memaafkan? Banyak yang protes nanti, ya Allah saya juga dimaafkan. Dia bikin dosa dimaafkan saya juga, dan seterusnya. Misalnya. Maka semua umatku itu ketika bikin dosa mu'afa, kecuali yang terang-terangan. Iya. Maka ini buruknya bikin dosa terang-terangan. Kalau memang ya namanya manusia pasti akan terjatuh dalam dosa, tidak mungkin tidak. Seapapun dia menjaga dirinya, akan tiba waktunya dia jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama atau dosa yang berbeda, yang dia sudah taubat darinya. Akan tiba waktunya dia akan bikin dosa. Pasti. Nah, kalau tiba waktu itu bagi diri kita, diusahakan semaksimal mungkin di dalam rumah bikin dosanya. Nggak ada yang tahu. Ya, sembunyi-sembunyi. Jangan sudah saatnya bikin dosa dia lakukan di pinggir pantai. Sudah saat pas tiba waktunya takdirnya dia bikin dosa misalnya, dia lakukan di tengah jalan. Ya, di tempat publik. Ya, ini mujahir, orang yang mengerjakan maksiat terang-terangan. Ya, mabuk di tengah jalan, melakukan perzinahan ataupun sarana menuju perzinahan terang-terangan di jalanan, di mal dan seterusnya. Bagaimana caranya mau dimaafkan? Kamu sendiri yang nampakkan dosamu kepada orang lain. Kata Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa inna minal mujahara. Nah, ini beliau menyebutkan salah satu bentuk orang yang terang-terangan bikin dosa. Salah satu bentuknya, wa inna minal mujahirah ay ya'mala ar-rajul bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Ada orang bikin dosa di malam hari, enggak ada yang tahu tadi malam dia bikin dosa. Enggak ada yang tahu. Iya. Dia bikin dosa di malam-malam, enggak ada yang tahu. Ketika masuk pagi hari, Allah sudah menutup dosanya. Allah sudah menutup Menutup dosanya. Enggak ada orang yang tahu. Tapi pas di pagi-pagi dia berkata, fayaqul, ya fulan, amiltul bariha kaza wa kaza. Wahai fulan, tadi malam saya bikin ini, bikin itu. Tadi malam saya lakukan ini dan itu. Dia sebutkan dosa yang dia lakukan tadi malam sendirian. Dia cerita sama orang. Wa qad bata yastaruhu rabbuhu. Padahal tadi malam Tuhannya sudah menutupi dosanya.
wa yusbihu yakshifu satrallahi alaihi. Tapi pagi harinya dia sendiri yang merobek sitar penutup dosa yang Allah Ta'ala taruh di depannya tadi. Dia sendiri yang bongkar aibnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka ini pelajaran bagi kita bahwa di antara kalau yang kita sebutkan tadi contohnya bikin maksiat di tengah jalan, di tempat-tempat publik dan seterusnya, itu jelas mujahir. Tapi ada juga bentuk mujahir yang tidak disadari. Ada orang pernah bikin dosa sendiri, nggak ada yang tahu, Allah sudah tutupi. Belakangan dia pergi cerita, saya dulu pernah bilang begitu. Saya dulu pernah lakukan ini dan itu. Ini orang mencelakakan dirinya sendiri. Dan ini kadang banyak terjadi. Golongan orang dari sebagian orang-orang yang sudah hijrah, ya, sudah hijrah misalnya dalam tanda kutip ya, sudah hijrah, sudah mengenal agama, ngumpul nongkrong-nongkrong, lagi bicara-bicara santai, tiba-tiba ada yang bilang dulu saya begini. Ngapain kau cerita? Tidak ada orang yang tahu. Teman-temanmu nggak ada yang tahu kau pernah bikin dosa itu. Kenapa kamu cerita? Apa gunanya? Kan begitu. Kalau mau dijadikan contoh supaya tidak diulangi, tidak usah bilang saya. Kan begitu. Kan banyak cara untuk mengingatkan orang agar tidak berbuat dosa. Tidak usah bilang saya dulu bilang begini. Terus temannya bilang kamu mending, saya dulu lebih parah. Nah, gitu ya. Saya lebih parah. Ini ngapain dibanding-bandingkan dosa yang dulu? Ya. Walaupun kamu sudah taubat, kan tidak ada kepastian Allah terima taubatmu. Dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyak zakat. Siapa yang jamin dosa kita sudah diampuni? Enggak ada. Ya. Kan begitu. Maka ketika dia ungkap dosanya, dia ceritakan, walaupun niatnya misalnya supaya jangan ditiru, tapi kan ada cara lain supaya jangan ditiru. Nggak usah sebut nama, nggak usah ini, nggak usah itu. Dia sendiri yang bongkar aibnya kepada orang lain. Maka Allah pun tirai yang tadi Allah tutup dari dosanya terbuka sendiri. Dia sendiri yang merobeknya. Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah ada orang yang tahu, pada hari kiamat sulit diampuni. Walaupun tetap ada kemungkinan diampuni ya. Cuman kemungkinannya sudah berkurang gara-gara sudah ada orang yang tahu. Tadinya tidak ada yang tahu. Nah, maka ini penting ya. Tidak boleh seorang muslim menyebarkan aibnya sendiri kepada orang lain, sebagaimana tidak boleh menyebarkan aib orang lain kepada orang lain. Kenapa? Karena muslim itu cermin bagi muslim yang lain. Apa-apa yang tidak boleh dilakukan sama diri sendiri, tidak boleh juga dia lakukan sama orang lain. Dia tidak suka kalau aibnya dibongkar, maka jangan bongkar aibnya orang. Dia tidak mau kalau urusannya dicampuri pribadinya, jangan campuri urusan pribadinya orang. Dia tidak mau kalau kesalahannya diungkit-ungkit, padahal dia sudah taubat, jangan ungkit-ungkit juga kesalahannya orang. Ya. Dan seterusnya. Maka sebagaimana dia jangan membongkar aibnya sendiri, maka dia juga jangan membongkar aib orang lain. Wajib dia tutup kekurangan dirinya, aib dirinya, dosa dirinya, wajib dia tutup dari orang. Demikian pula dia wajib menutup dosa kekurangan orang lain. Iya. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-haddu wa la yusarrib 'alaiha." Thumma in zanatis thaniya falyajlidha al-haddu wa la yasrib 'alaiha. Thumma in zanatis thalitha falyabiha walau bihablim min sya'ar. Muttafaqun alaih. Dari hadis Abu Hurairah, masih dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada seorang budak perempuan berzina. Ada orang punya budak perempuan, budaknya berzina. Kemudian fatabayyana zinaha, terbukti jelas dia berzina. Maka hendaknya dia dihukum had, dicambuk 50 kali cambukan. Ya, karena hukum had bagi budak setengahnya orang merdeka. Setengahnya orang merdeka. Maka dicambuk 50 kali wala yusarrib 'alaiha. Kata Imam Nawawi at-tasrib at-taubih, jangan dipermalukan. Dihukum had saja, dicambuk ya, dicambuk oleh tuannya 50 kali. Dengan pelepah korma atau yang semacamnya, atau dengan sendal dipukul 50 kali ya. Setelah itu apa? Setelah itu jangan disebarkan, budak saya begini, jangan dipermalukan. Ini padahal budaknya punya dia sendiri. Kata Nabi SAW, kalau dia berzina
hukum cambuk dia, tapi jangan dipermalukan, jangan bongkar aibnya. Ini budak, bikin zina lagi, ya. Di mana potensi menyebarkan aib terbuka lebar. Pertama dia budak, budaknya punya dia, bukan punya orang lain, terus dia berzina. Tapi kata Nabi SAW, jangan dipermalukan. Hukum dia, tapi jangan permalukan. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian kalau dia berzina untuk kedua kalinya, ya sudah hukum lagi, tapi jangan dipermalukan. Jangan dipermalukan. Kemudian kalau dia kembali berzina untuk ketiga kalinya, jual saja budakmu. Jual, itu tidak ada berkahnya, tidak ada baiknya itu budak, dijual saja walaupun harganya seperti tali setipis rambut. Ya, ini tidak ada nilainya. Dilepaskan saja. Baik. Ini lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan betul-betul adab yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Budak, bukan orang merdeka. Ya, yang nilainya setengah orang merdeka dalam tanda kutip ya. Bukan orang merdeka. Bersamaan dengan itu tidak boleh dipermalukan ketika bikin dosa. Namanya zina kan sembunyi-sembunyi ya. Ya. Namanya zina kan normalnya sembunyi-sembunyi, biasanya sembunyi-sembunyi. Jadi sisi pendalilannya di sini, ini budak bikin dosa sembunyi-sembunyi. Walaupun pada akhirnya ketahuan oleh majikannya. Baik, sudah hukum sudah. Tapi jangan bongkar kepada orang yang tidak tahu. Karena dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Maka jangan permalukan. Bahkan walau dia ulang 2 kali, bahkan dia ulang 3 kali, tegakkan hukum padanya, jangan dipermalukan. Nah ini sekarang, subhanallah, ya dia orang merdeka, bukan juga bikin dosa, ya. Kadang itu aib kekurangan memang dia ya, namanya manusia. Kadang orang mengalaminya hal-hal yang tidak mengenakan. Mohon maaf misalnya ada yang pisah dari pasangannya, ya. Mohon maaf misalnya ada yang anaknya bermasalah, ada yang keluarganya bermasalah, bukan kesalahan dia. Ya, bukan kesalahan dia. Bahkan walaupun itu terkait dengan dirinya, dianya bikin dosa, maka bukan menjadi hak bagi orang untuk mempermalukan dan menyebarkan dosa-dosanya. Ya. Dia tidak punya hak sama sekali. Jangankan orang lain, dianya si pelaku dosa, kita sudah sebutkan tadi ya, dianya sendiri tidak boleh dia apa? Menyebarkan dosa-dosanya sendiri. Walaupun dia sudah taubat, walaupun cerita lama, sebelum dia taubat, sebelum dia hijrah, dia cerita kembali kepada orang, haram hukumnya. Dia membongkar aibnya sendiri. Apalagi ini aibnya orang lain. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba khamran. Qala idribuh. Qala Abu Hurairah fa minna ad-daribu bi yadihi wad-daribu bi na'lihi wad-daribu bi thawbihi. Falamma sarafa qala ba'dul qaum akhzaka Allah qala la taqulu hakadha wa la tu'inu alaihi syaitan rawahul Bukhari. Masih dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari, ada seorang laki-laki peminum khamar ditangkap, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihukum cambuk. Peminum khamar dalam Islam itu hukum hadnya 40 kali cambukan. Ya, kalimat cambuk di sini bisa pakai saut, cambuk beneran, bisa juga yang lain seperti kata Abu Hurairah di sini. Ketika dibawa orang yang minum khamar ini kepada Nabi SAW, beliau bersabda, pukul dia. Maka kata Abu Hurairah, ada yang mukul pakai tangan, ya. Kemudian ada yang mukul pakai sendal, ada yang mukul pakai baju. Ya. Jelas ya? Ada yang mukul pakai baju. Yang jelas tidak boleh lebih dari 40 kali. Peminum khamar dicambuk, dipukul, atau dipakai sendal, atau pakai kain, atau pakai cambuk, itu tidak boleh lebih dari 40 kali. Jadi kalau ada 4 orang memukul, masing-masing cuma dapat 10 kali, tidak boleh lebih. 40 kali. Setelah dicambuk, ya sebagian ada yang mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakan kamu, didoakan keburukan, semoga Allah menghinakan kamu. Maka beliau bersabda, jangan bilang seperti itu. Tidak baik ngomong kayak gitu ya. Jangan ngomong sama begitu. Ya. Jangan bantu setan untuk menggelincirkan saudaramu. Yani dia ini sudah bikin dosa. Dia sudah tergoda oleh setan. Kamu malah doakan semoga Allah menghinakan kamu. Ini kan berarti apa? Semakin senang setan. Itulah yang diinginkan. Ada saudaranya mendoakan keburukan untuk dia. Ya.
Ada yang mengaminkan, siapakah yang mengaminkan, kan begitu? Atau Allah kabulkan doanya. Itu yang diinginkan oleh setan, agar orang yang tadinya dia cuman bisa bujuk untuk minum khamar, gara-gara didoakan keburukan oleh saudaranya, jadinya lebih bisa dikuasai oleh setan. Iya. Ini sisi pendalilannya di sini, ya, larangan untuk menghinakan, mencela dan menyebarkan orang yang melakukan kesalahan, dosa dan maksiat. Di sini tentu saja perhatikan, larangan untuk menyebarkan aib dan kesalahan kepada siapapun itu kalau dosanya berkenaan dengan dirinya pribadi, tidak merugikan orang. Tidak merugikan orang. Tapi kalau dosanya itu melibatkan atau berpotensi merugikan orang lain, ya harus dilapor. Bukan dilapor di Facebook, dilapor di pihak berwenang. Lapor di pihak berwenang bahwa ini orang kejahatannya kayak gini, bisa membahayakan orang di sekitarnya. Iya. Jelas ya? Bisa membahayakan orang di sekitarnya, dilapor. Kalau misalnya polisi yang upload di Facebook, itu kewajiban dia, tugas dia, bukan tugas individu masyarakat yang melakukan seperti itu. Iya. Mereka yang berhak menangani hal-hal yang semacam itu, mereka punya kewajiban. Maka dilaporkan kepada mereka yang menindak lebih lanjut. Mereka yang memata-matai, kalau manusia masyarakat biasa tidak boleh memata-matai sesama muslim, tidak boleh. Misalnya dia tahu akan ada orang bikin dosa ini, ya, mohon maaf, misalnya ada laki-laki perempuan, dia lihat boncengan masuk ke tempat, ini orang bukan suami istri gitu ya, ini jangan sampai begini, tidak boleh dia datang pergi ngintip, haram hukumnya. Dia ini orang bikin dosa sembunyi-sembunyi, kamu jangan cari tahu. Caranya apa? Laporkan kepada pihak yang berwajib, ya, yang punya tanggung jawab, dia yang melakukan, ya, memata-matai kah atau yang semacamnya, itu tugas dia, bukan tugas masyarakat biasa. Karena pada dasarnya haram seorang muslim memata-matai saudaranya. Ya, yang boleh memata-matai itu hanya petugas. Hanya petugas. Makanya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi SAW pernah berkhutbah di atas mimbar, kata beliau, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imanu fi qalbi. Wahai orang yang baru masuk Islam dengan mulutnya, tapi iman belum sampai ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin, jangan ganggu kaum muslimin, sesama muslim. Wala tu'ayyiruhum, jangan remehkan, rendahkan mereka. Wala tatabba'u auratihim, jangan mata-matai kesalahan mereka. Jangan mencari-cari tahu kesalahan mereka. Ya, ini sekarang orang kalau mau menyerang orang lain, ya sudah, dikumpulkan semua rekam jejak digitalnya. Memang sengaja di screenshot, ya, dikumpulkan postingannya 5 tahun lalu, diambil videonya 5 tahun lalu, dipotong, diambil. Memang gunanya memang mata-matai, ngumpulin. Tugas kamu bukan itu. Kalau memang ada orang mau dihukum yang punya tugas untuk mengumpulkan bukti-bukti, ya berwajib. Adapun muslim mengumpulkan ini, sengaja mencari-cari aib 5 tahun lalu, dari postingannya 3 tahun lalu dicari, di scroll 24 jam itu kerjanya, ya, karena harus cari data yang lengkap, dan setelah itu diposting, ini nih buktinya gini nih. Ini orang bermasalah mentalnya. Maka tidak boleh seorang tatabba aurat, mencari-cari, mengumpulkan, mengoleksi aib orang lain. Ya. Dan ini fakta di lapangan, ada yang seperti ini kerjaannya. Ya. Yang lebih lucunya mengatasnamakan agama. Mengatakan ini amar ma'ruf nahi mungkar, ini nasihat, ini peringatan, ya, dan seterusnya. Ya, padahal di komputernya sudah lengkap semua listnya orang-orang yang dia targetkan dengan semua bukti-buktinya misalnya. Ini orang bermasalah. Wallahul musta'an. Maka la tatabba'u auratihim, kata Nabi SAW, jangan cari-cari kumpulkan auratnya mereka. Fa innahu man tatabba'a aurati akhihi muslim tatabba'a Allahu auratah. Siapa yang mencari-cari aurat, kekurangan, dosa sama muslim, maka Allah juga akan cari aibnya. Wa man tatabba'a Allahu auratah yufdihu walau fi jawfi rahli. Dan siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan permalukan dia, bongkar aibnya walaupun dia di dalam rumahnya. Ya.
Maka ini kesimpulan dari bab yang ke-28 tentang kewajiban menutupi aib. Kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di judul bab li ghairi darurah. Tidak boleh menyampaikan aib orang lain kepada orang lain atau menyebutkan aib diri sendiri kepada orang lain kecuali dalam konteks darurat. Nah, beliau sayangnya tidak menyebutkan bagaimana bentuk daruratnya di sini. Cuman mungkin sebagai contoh. Ya, dalam konteks darurat di mana keadaan seorang boleh menyampaikan aib kekurangan seorang muslim. Yang pertama, contoh paling real tentu saja adalah ucapan para ulama kritikus rawi. Ya, para alim ulama terdahulu yang kerjanya, yang memang amalannya mengkritik para periwayat hadis. Ini darurat, karena kalau tidak dikritik para perawi hadis, kita tidak bisa bedakan mana hadis sahih, mana hadis palsu. Ya. Ini jelas darurat ini. Disebutkan fulan kadzab, ini fulan pendusta. Disebutkan dalam biografinya, ini orang pendusta. Ini aib, berdusta itu aib. Tapi darurat kalau nggak disebut nanti orang ambil hadisnya. Maka di sini boleh menyebutkan aibnya. Ada orang dikatakan fulan muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Siapa itu orang tertuduh berdusta? Orang yang pernah kedapatan berbohong satu kali dalam ucapan sehari-harinya. Dia pernah kedapatan bohong satu kali, sudah ditolak riwayatnya, dikatakan muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ini padahal bohong dalam kehidupan sehari-hari kan aib. Tapi karena melibatkan hadis nabawi harus diungkap, darurat. Dikatakan fulan muttaham bil kadzib, fulan sayyi'ul hifdz, fulan jelek hafalannya. Walaupun dia seorang alim ulama, dia tokoh, tapi dikatakan dia jelek hadisnya, jelek hafalannya. Dia bagus kalau menjelaskan agama, tapi tidak kuat hafalannya. Ya, sebagaimana guru Imam Al-Bukhari, Nu'aim ibn Hammad Al-Khuzai. Kata para ulama, Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai imam fi sunnah, dhaif dalam riwayat. Dalam akidah imam, tapi dalam hadis hafalannya lemah, enggak diterima, ditolak riwayatnya. Ya. Karena ulama itu ya tadi ada spesialisasinya masing-masing. Dia mahir di bidang ini tapi lemah di bidang yang lain, kan begitu. Baik. Jadi ini tempat yang pertama bolehnya menyebutkan aib seorang muslim, yaitu dalam kritik hadis, kritik perawi. Itu pun kata Ibnu Abdul Bar, kalau misalnya dia punya 3 kekurangan, cukup satu saja yang disebut. Kalau yang pertama disebut orang sudah tolak riwayatnya, cukup, nggak usah disebutkan aib kedua dan yang ketiga. Iya. Kenapa? Karena menyebutkan aib konteksnya darurat, dan kaidahnya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya melaksanakan darurat dilaksanakan sesuai dengan kadar kebutuhan, tidak boleh lebih. Sama kalau mau mati, kelaparan, tidak ada makanan kecuali bangkai, boleh makan bangkai. Tapi apa? Secukupnya, jangan sampai kenyang, haram. Sampai kenyang, apalagi dibungkus, dibawa. Nanti kalau lapar dimakan lagi. Ini sudah lewat batas. Bukan darurat lagi kalau gitu. Tapi contoh lain misalnya, di pengadilan. Di pengadilan tentu saja ya harus didatangkan bukti saksi yang memberatkan, saksi yang ya tentu saja yang bersaksi harus menyatakan saksinya dengan benar, walaupun itu dalam persepsinya dia harus menyebutkan apa? Aib orang lain, bahwa saya lihat dia melakukan kejahatan, itu kan aib. Tapi namanya persaksian harus disampaikan. Itu konteksnya apa? Darurat, boleh. Dibolehkan menyebut aib saudara. Kapan? Di pengadilan. Kapan lagi? Kalau misalnya dalam apa istilahnya ta'aruf, ya. Ketika ingin mengenal calonnya, pasangannya. Di sini juga, kalau hal-hal yang sifatnya kekurangan harus disebutkan. Nah, kalau ada yang tahu disebutkan, atau dia sendiri yang sebutkan kekurangannya, atau dia tanya kepada temannya, keluarganya apa kekurangannya ini orang. Yang ditanya dia harus sebutkan, jangan sebutkan yang baik-baik saja. Dia harus sebutkan kekurangannya. Itu pun menyebutkan kekurangan bertahap. Misalnya dia punya 10 kekurangan, jangan langsung disebut 10-10-nya, sebut satu dulu. Ini kekurangannya yang pertama. Kamu terima enggak? Oh enggak terima, sudah. Ya sudah, enggak usah sebutkan 2-10. Satu saya sudah cukup, darurat. Karena yang dibutuhkan cuma satu, dia sudah mundur, sudah. Enggak usah sebutkan yang lain. Itu namanya darurat. Disebutkan sesuai dengan kadar kebutuhan. Kadang kalau masalah seperti ini, ya kalau sudah melibatkan perasaan, ya
Kadang sebut satu pertama niatnya sebut satu tapi manjang sampai 5. Ya. Ini sudah keluar batas, sudah berdosa dia. Kenapa menyebutkan aib saudaranya tidak dibutuhkan? Ini kekurangan pertama. Oke, saya masih bisa terima. Kekurangan kedua ini. Oke, saya masih bisa terima. Kekurangan 3 ini. Oke, saya masih ada solusinya. Kekurangan keempat ini. Oh, sudah, cukup. Saya tidak mau lanjut misalnya. Sudah, yang 6 lain tidak usah disebut. Sebutkan sesuai dengan apa? Kadar kebutuhan saja. Itu namanya darurat. Ya. Dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhan. Wallahu taala alam bissawab. Iya, ini selesai dan ada bentuk-bentuk lain di mana boleh menyebut aib saudara, misalnya dalam masalah berfatwa. Ketika minta fatwa suami istri lagi ribut. Ya, bertanya kepada seorang ahli kepada ulama atau datang konsultasi ke KUA misalnya, ke kantor KUA, ya masing-masing akan menyebutkan kekurangannya untuk mencari solusi. Ya, untuk mencari apa? Solusi jalan tengah. Ini boleh, tidak ada masalah. Menyebutkan aib pasangannya untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya. Ini boleh. Ya, masalah-masalah semacam ini diizinkan oleh syariat. Tapi sekali lagi disebutkan aib orang lain sebatas kebutuhan. Itu saja, tidak boleh lebih. Wallahu a'lam bissawab. 2 menit lagi. Baik. Ini alhamdulillah selesai pembahasan terkait dengan bab yang ke-28, pendek ya, cuma 4 hadis. Selanjutnya di bab yang ke-29 hanya ada 2 hadis juga. Qala rahimahullah babu qada'i hawaijil muslimin. Bab anjuran untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Nah, insyaallah taala penjelasan bab yang ke-29 kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.